Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwafillah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita, memberi kesempatan kepada kita untuk melaksanakan thalabul ilmi di kesempatan hari ini, hari Ahad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala, memberikan kepada kita ganjaran dan kebaikan di sisinya insyaallah atas apa yang kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita untuk beramal soleh dan menerima setiap amalan-amalan soleh kita walaupun nilainya kecil di sisi kita. Mudah-mudahan itu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana insyaallah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, ya, ada sebuah makalah, ada sebuah risalah ya yang ditulis oleh seorang Syekh Muhammad Khair Ramadan Yusuf. Beliau menulis sebuah risalah judulnya Al-Ajrul Kabir Alal Amalil Yasir. Pahala yang begitu besar tapi amalannya sedikit, amalannya kecil. Jadi amalan kecil pahalanya besar ya. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesempatan kepada kita untuk terus beramal soleh. I'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluh. Maka beramallah kalian, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat amal-amal kalian ya. Ini yang harus kita bahas, yang akan kita bahas insyaallah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, kuatkan kita untuk bisa menyelesaikan kitab ini ya, walaupun kecil sedikit insyaallah kitabnya nanti saya akan bahas ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan bisa istiqomah ya, minimal di pertemuan kali ini mudah-mudahan kita bisa sampai selesai juga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengingatkan diri saya dan diri kawan-kawan semua untuk senantiasa memperhatikan adab dalam thalabul ilmi. Karena ilmu itu bukan hanya sebuah wawasan, sebuah pengertian, pemahaman, sebuah ilmu hanya sebatas wawasan, ketahuan, pengetahuan, bukan. Tapi ilmu itu adalah yang harus meresap ke dalam jiwa kita. Maka agar meresap ke dalam jiwa kita, kita memperhatikan adab-adab dalam thalabul ilmi ya. Di antaranya siapkan pakaian terbaik kita untuk belajar kali ini ya. Siapkan kalau bisa berwudu dulu ya, kalau bisa mandi wudu. Walaupun kita tidak saling melihat, insya Allah Allah Maha melihat ya. Karena kita thalabul ilmi bukan untuk mendapatkan sanjungan dari yang lain, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kebersihan hati, kebersihan diri itu diperhatikan dalam thalabul ilmi ya. Dan perhatian sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan yang berlimpah dalam thalabul ilmi ini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita langsung saja akan bahas ya, dan saya akan share ke Bapak-bapak semua tentang materi yang akan dibahas di kesempatan kali ini insyaallah. Jadi akan saya coba share dulu. Baik, ini mudah-mudahan sudah terlihat ya. Jadi saya coba ketik ulang atau copy paste kalimat-kalimatnya atau hadis-hadisnya, tidak langsung ke dalam kitabnya atau PDF-nya ya. Saya langsung presentasikan bentuknya PowerPoint. Insya Allah mungkin nanti saya bagikan juga ke kawan-kawan ya, ke teman-teman
Bagi yang nanti koneksinya ke Pak Ahmad, mungkin bisa meminta ke beliau. Bagi yang sudah tahu nomor saya, boleh nanti minta langsung ke nomor WhatsApp saya, insya Allah. Ya, baik. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan coba mulai kajian kita, bahasan kita, yaitu tentang amalan kecil, pahala besar. Jadi makalahnya berjudul Al-Ajru Al-Kabir. Pahala besar alal amalil yasir. Ini kalaupun mau mendownload, ada insya Allah di mana di mana itu di internet ya, insya Allah. Ketik saja ini Al-Ajrul Kabir alal amalil yasir. Pahala besar tapi amalannya kecil, insya Allah. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Nah, ini yang pertama yang harus kita perhatikan, jangan anggap enteng kebaikan. Jangan anggap enteng kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, ini saya tidak tulis, mohon maaf. Dalam sebuah riwayat Muslim, Nabi SAW menjelaskan atau memberikan kepada kita peringatan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an minal ma'rufi syai'an. La tahkiranna, jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh minal ma'rufi syai'an, kebaikan. Syai'an, sedikit pun. Jadi jangan anggap remeh kebaikan walaupun hanya sedikit. Jadi kebaikan itu walaupun hanya kecil, hanya sedikit di mata kita, tapi jangan pernah dianggap remeh. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah talq. Wajah, ini wajah ya, dengan wajah yang ceria. Wajah yang ceria, yang penuh dengan senyum. Nah, jadi walaupun kita hanya tersenyum kepada kawan kita, jangan anggap remeh itu. Kenapa? Karena hal demikian itu adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti orang, ya, misalkan kita lewat di jalanan, kemudian ada kerikil atau ada apa, mohon maaf bukan kerikil, apa misalnya tusuk sate, kemudian kita buang. Yang demikian itu adalah kebaikannya di sisi Allah yang begitu besar. Walaupun hanya ringan, remeh. Kita ambil tusuk sate itu, kemudian kita buang di tempat sampah, insya Allah itu merupakan kebaikan. Kita potong-potong dulu ya, takut nanti menusuk kepada orang lain. Masya Allah, ini kebaikan yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita jalan ada sampah, kita buang sampah itu ke tong sampah. Itu adalah kebaikan. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talqin. Jangan kau anggap remeh kebaikan walaupun hanya sedikit, walaupun engkau hanya hanya bertemu dengan kawanmu dengan wajah yang ceria. Masya Allah. Jadi wajah ceria, tersenyum kepada kawan, itu bagian dari kebaikan insya Allah dan berpahala. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Tabassumuka, senyummu kepada kepada saudaramu adalah sedekah, masya Allah. Maka ini penting, harus kita perhatikan, ya, harus kita perhatikan. Bahkan kata Nabi SAW, itakunar, takutlah kalian kepada neraka, jagalah kalian diri kalian terhadap neraka, walau bisyakki tamratin, walaupun hanya dengan sebutir kurma, Pak. Artinya apa? Sedekah walaupun dengan hanya sebutir kurma, ini bisa menjaga kita dari api neraka. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, ittaqunar, takutlah kalian kepada neraka. Walau bisyaki tamratin, walaupun engkau bersedekah hanya dengan sebutir kurma. Sebutir kurma berapa sih ya? Sebutir kurma ini berapa nilainya di sisi kita? Sangat-sangat tidak bernilai. Bahkan kita buangnya itu beberapa kurma itu. Apalagi di kita kurma ini bukan makanan pokok. Jadi ada yang tidak suka dengan kurma seperti itu ya.
Jadi walaupun tidak ada harganya di sisi kita, maka itu ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yajid fakalimatun thayyibatun. Dan jikalau kalian tidak mendapatkan sebutir kurma itu untuk disedekahkan, maka bersedekahlah dengan kalimat thayyibah, dengan kalimat yang thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat thayyibah ini bisa dengan cara kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan lain sebagainya. Zikir-zikir yang masyru' yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah nanti kita akan bahas tentang zikir-zikir yang pahalanya kecil, yang nilainya yang amalannya kecil tapi pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggap remeh kebaikan. Ya. Kenapa? Nah, pertama ya, karena kebaikan itu walaupun kecil adalah kebaikan di sisi Allah. Itu yang pertama. Artinya Pak, ketika kita memahami bahwa kebaikan itu adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan ini akan bernilai pahala. Ini yang pertama, akan bernilai apa? Pahala. Itu satu, Pak. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan itu kecuali akan berbuah kebaikan. Ini yang kedua, Pak. Jadi kebaikan akan berbuah kebaikan. Artinya gini Pak, mohon maaf ya. Misalnya kita berbuat baik hanya memberikan permen, hanya memberi permen Pak. Ini sama dengan memberi kurma tadi ya. Hanya memberikan permen ke anak kecil, Permen ke anak kecil. Ini adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Pak, karena dengan permen yang kita berikan kepada anak kecil itu menjadi penyebab Allah berikan kebaikan kepada kita begitu besar dengan cara apa? Dengan cara Allah mudahkan urusan pekerjaan kita. Bisa jadi itu. Mudahkan apa? Urusan kerjaan kita yang begitu rumit. Allah mudahkan. Dengan jalan apa? Dengan jalan permen, Masya Allah. Maka jangan pernah anggap kebaikan itu kecil, tapi bahkan itu akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi begini Pak, misalnya ketika kita mencari nafkah, kita bekerja, taruh misalnya kita tidak ada hasilnya, kita berjualan ke sana kemari, kita apa dan sebagainya, ternyata tidak ada hasilnya. Jangan melihat apa yang kita lakukan itu adalah cash langsung akan Allah berikan berupa harta langsung saat itu. Jangan berpikir begitu. Kenapa? Karena bisa jadi Pak, usaha kita hari ini yang tidak ada hasilnya, yang tidak ada dapat hasilnya, itu menjadi sebab Allah berikan harta yang berlimpah atau rezeki yang berlimpah di kemudian hari gara-gara usaha kita di hari ini. Jadi jangan pernah anggap remeh apa? Kebaikan. Jadi kebaikan yang kita lakukan saat ini itu akan berbuah kebaikan esok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau di kemudian hari. Allah mudahkan urusan kita. Allah bereskan segala perkara-perkara yang menyelimuti kita. Allah akan berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Gara-gara apa? Gara-gara kebaikan yang secuil itu yang pernah kita lakukan. Jadi jangan anggap remeh apa? Kebaikan. Ya kami yang semoga Allah muliakan ya. Maka ini yang kedua ya tadi, kebaikan itu kenapa kita jangan anggap remeh kebaikan? Karena yang kedua adalah kebaikan akan berbuah apa? Kebaikan. Baik, yang ketiga ya kafil yang semoga Allah muliakan, kebaikan itu balasannya surga. Masya Allah. Inilah yang paling harus kita perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi walaupun kita kecil, kebaikan itu balasannya apa? Surga, Pak. Seandainya Allah tidak membalas kita kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, tidak Allah cashkan gitu. Kita sudah sedekah tapi Allah tetap tidak memberikan kepada kita keberkahan, tidak memberikan kita kekayaan, tidak membuat kita kaya raya dan sebagainya. Ingat, Pak, setiap kebaikan yang kita lakukan ini akan berbuah surga, dan inilah tempat yang seindah-indahnya, yang tempat kita tuju, tempat kita yang sebenarnya, tempat kita abadi insya Allah ini di sini Pak. Di mana? Di surga. Jadi kuncinya adalah kita akan memperoleh ini Pak, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan anggap remeh kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu walaupun kecil ganjarannya surga. Kalau tadi ya berupa dunia Pak, bisa jadi berupa dunia.
Kita amalkan sedikit sekarang, besok lusa Allah berikan hamparan rezeki kepada kita. Itu bisa jadi karena apa? Karena kebaikan. Tapi yang paling penting dari semuanya, kebaikan yang kecil itu insya Allah akan Allah balas dengan apa? Surganya Allah Rabbul Alamin. Insya Allah. Baik, ya kawan, semoga Allah muliakan. Nah, kandungan ini sebenarnya bukan kitab ya, kandungan makalah ya. Makalah ini insya Allah terdiri dari 60 hadis lebih. Tepatnya 64 ya, 63 atau 64 hadis. Nah, rinciannya yang akan kita bahas adalah bab tentang ibadah. Apa saja nanti ya, misalnya tentang bab wudhu, bab tentang sholat, ya, bab tentang dan lain sebagainya. Saum misalnya, kemudian bab tentang zakat dan lain sebagainya. Kemudian bab masjid, bab tentang masjid, masya Allah. Ini ahli masjid nih, harus kita perhatikan nih tentang apa? Masjid. Insya Allah ini walaupun kecil yang kita lakukan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ada kaitannya dengan masjid. Yang ketiga ada kaitannya dengan zikir dan doa. Zikir-zikir tertentu, doa-doa tertentu, itu masya Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana itu nanti kita akan sedikit demi sedikit paham. Yang ketiga, yang keempat adalah sodakoh dan nafkah, tentang sedekah, tentang sodakoh. Ya, kita berikan sodako kepada anak istri kita berikan sodako kepada orang yang memerlukan, yang membutuhkan. Masya Allah, itu bagian dari pahala yang berlipat ganda. Apa bagaimana? Nanti insya Allah akan kita bahas ya dalam rinciannya di kesempatan nanti. Kemudian bab tentang jihad. Masya Allah, bab tentang apa? Jihad. Bagaimana besarnya pahala jihad di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana nanti kategori-kategori dan jenis-jenis jihad ya yang harus kita fahami sehingga kita insya Allah walaupun tidak berperang tapi insya Allah dalam keadaan berjihad ya, karena jihad itu bukan hanya perang insya Allah. Kemudian yang keenam nanti ada bab tentang muamalah, bab tentang akhlak, bagaimana kita bergaul dengan sesama, bagaimana dengan yang lebih tua, bagaimana yang lebih muda dan lain sebagainya, tentang berinteraksi dengan orang lain, dengan anak istri kita, dengan semuanya. Ini nanti insya Allah kita bahas. Yang keenam, bagaimana amalan kecil pahalanya besar dalam kaitannya bab tentang muamalah dan akhlak. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita langsung saja bahas ya. Yang pertama yaitu tadi berkaitan dengan ibadah. Apa saja ibadah-ibadah itu nanti kita akan bahas. Tapi pertama Pak, yang pertama adalah 2 rakaat setelah wudhu Pak. Ini yang harus kita perhatikan nih, 2 rakaat setelah wudhu. Ketika kita wudhu, selesai wudhu, sholat 2 rakaat. Selama bukan di waktu yang terlarang, ya sebagaimana sudah kita jelaskan, sholatlah. Karena ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Bapak Ibu, ya perlu catatan lagi, setiap apa yang kita sebutkan ini langsung amalkan Pak. Langsung diamalkan. Ini. Kenapa? Karena setiap ini adalah Pak, ya Bu, seluruh yang berkaitan dengan ini hadis amalan Pak. Kalau kita kita belajar tentang akidah, itu hadisnya kajiannya berkaitan dengan keyakinan. Berkaitan dengan keyakinan, dengan pengetahuan. Tapi kalau dalam bab ini adalah hadis tentang amalan-amalan. Nah, maka setiap apa yang kita ketahui di hadis-hadis ini, di penjelasan ini langsung amalkan. Ini, langsung apa? Amalkan. Kenapa? Karena ketika sudah kita tahu, kita tidak amalkan, semakin lama semakin banyak Pak PR itu. Yang ini sekarang bab tentang 2 rakaat setelah wudhu. Nanti yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat. Terus kalau kita tidak amalkan satu persatu dari awal, maka sulit Pak. Kita akan keteteran. Maka sedikit demi sedikit kita amalkan. Yang kita ketahui langsung amalkan. Itulah hebatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka itu hebat. Kenapa? Karena mereka langsung mengamalkan apa yang telah mereka ketahui. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi ini nasihat untuk saya dan untuk bapak-bapak semua, ibu-ibu semua di sini, bahwasanya pertama yang harus kita perhatikan langsung amalkan ya. Langsung apa? Amalkan. Kita coba untuk amalkan. Mudah-mudahan sudah diamalkan ya sebelumnya. Mudah-mudahan insyaallah. Jadi yang pertama ini adalah tentang 2 rakaat setelah wudhu. Bagaimana ini hadisnya? Ini. An Uqbah bin Amir. Dari Uqbah bin Amir. Qala, beliau berkata, kanat alaina riayatul ibil. Dahulu kami suka mengembalakan unta. Jadi ini unta-unta umat ya, unta-unta Baitul Mal, kemudian diberikan atau bukan diberikan ya, diberikan kesempatan kepada para sahabat untuk memeliharanya.
nanti hasilnya Baitul Mal berapa, untuk mereka berapa, begitu ya, Masya Allah. Nah, ini dahulu kami, kata beliau, selalu mengembala unta. Fajaat naubati. Kemudian datanglah malam. Sudah malam. Farawahtuha bi'asyiyin. Kemudian aku istirahatkan si unta itu dengan memberikannya makan malam. Fa'adraktu, kemudian beliau berjalan ya. Fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Kemudian aku mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya. Qa'iman yuhadisun nas, berbicara di hadapan manusia. Jadi Uqbah bin Amir ya setelah mengembalakan unta, kemudian menyimpannya di kandangnya gitu, di tempatnya, kemudian memberikan makan. Setelah itu beranjak ke masjid atau beranjak ke tempatnya yang ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi ada di hadapan manusia, maksudnya di hadapan para sahabat. Kemudian fa'adraktu min qawlihi. Maka kemudian aku mendapatkan sebagian yang disabdakan oleh beliau, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang aku dengar adalah apa yang disampaikan beliau itu adalah ma min muslimin. Nah, ini hadis ini. Ma min muslimin yatawaddo. Tidaklah seorang muslim itu jikalau dia berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, lalu ia menyempurnakan wudunya. Summa yaqumu fayusalli raka'ataini. Kemudian ia mendirikan sholat 2 rakaat. Muqbilun alaihima biqalbin wa wajhihi, biqalbihi wa wajhi. Dia sholat dengan menghadapkan hati dan wajahnya. Maksudnya adalah khusyuk dan khudu. Khusyuk itu amalan hati, khudu amalan badan. Jadi amalan badan disebut khudu. Khudu itu tunduk, takluk gitu ya dalam hati, dalam badan kita. Kemudian khusyuk. Khusyuk itu amalan hati. Demikian. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min muslim yatawadda." Tidaklah seorang muslim itu jikalau dia berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, kemudian dia perbaiki wudunya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Perbaiki wudunya, Pak. Jadi ketika kita berwudu, perbaiki wudu kita. Benar, maksudnya sesuai dengan sunnah. Kita tahu wajib-wajibnya, kita tahu fardu rukun-rukunnya, kita tahu sunnah-sunnahnya. Ini perhatikan dan ini amalkan dengan sebaik-baiknya. Ini yang dimaksud dengan fayuhsinu wudu'ahu, perbaiki. Dia memperbaiki wudunya. Jadi dia berwudu, kemudian dia memperbaiki wudunya. Ini memperhatikan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam bab wudu. Nah setelah itu, summa yaqumu fayusalli raka'atain. Kemudian dia sholat, dia berdiri, dia sholat 2 rakaat. Kemudian dengan cara apa? Muqbilun alaihi ma biqalbi wajhihi. Kemudian dia sholatnya dengan cara menghadapkan hati dan wajahnya. Maksudnya dengan khusyuk dan khudu. Khusyuk dan khudu. Tunduk dan khusyuk. Demikian. Maka kata Nabi, kalau sudah seperti itu, kalau dia berwudu, dia perbaiki wudunya, kemudian dia menghadap kiblat, kemudian dia sholat, kemudian dia khusyuk dalam sholatnya, dia khudu dalam sholatnya, illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib baginya surga. Wajib apa? Surga baginya. Allah berikan kepadanya surga, jannah. Jadi saya ulangi Bapak-Bapak. Jadi kata Nabi SAW, seorang muslim itu jikalau dia berwudu, kemudian dia perbaiki wudunya. Jadi saya catat ya, berwudu. Kemudian yang kedua, perbaiki wudu, itu dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian yang ketiga apa? Sholat 2 rakaat dengan khusyuk dan khudu. Khudu itu amalan tadi apa? Badan. Jadi sekali lagi saya ulangi, berwudu dengan cara memperbaiki wudu, kemudian kita berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat ya, dengan hati yang khusyuk, dengan badan yang khudu, maka wajabat lahul jannah, maka baginya surga wajib. Surga baginya wajib. Masya Allah. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janji Rasulullah berarti janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara apa yang Nabi inginkan dari hawa nafsunya, tapi apa yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka orang yang seperti ini kata Nabi, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Demikian. Qala faqultu ma ajwada hadhihi. Kemudian Uqbah bin Amir dia berkata, nih ya, Uqbah berkata, qala fakultu, aku berkata dalam hati maksudnya atau apa aku sampaikan dalam ya ngomong sendiri begitu. Kata Uqbah bin Amir, ma ajwada hadhihi. Alangkah bagusnya ini. Nah, maksudnya alangkah bagusnya ini bisa jadi alangkah bagusnya amalan ini. Jadi karena amalan ini bagus, maka baginya surga. Itu yang pertama. Jadi amalannya bagus bisa jadi itu yang pertama kata syarah ya yang penjelasan dari hadis ini. Jadi yang bisa jadi yang pertama adalah amalannya bagus. Yang kedua faidahnya yang bagus. Apa faidahnya? Manfaatnya. Jadi amalannya kecil ternyata pahalanya besar. Ini faidahnya yang begitu besar. Ma ajwada hadhihi. Alangkah baiknya ini. Maksudnya faidahnya ini. Jadi amalannya kecil tapi pahalanya besar. Nah, inilah yang kebanyakan yang dimaksud. Kenapa? Karena setelah itu kemudian faida qailun baina yadayya yaqul. Nah, ini. Tiba-tiba tiba-tiba ada seorang yang berbicara di depanku. Dia berkata, allati qablaha ajwad, kata beliau. Yang sebelumnya ini adalah lebih bagus. Ya. Fanadhartu faida Umar. Kemudian kata Uqbah, aku lihat ternyata dia itu adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kata Umar, inni qad ra'aituka ji'ta anifan. Aku melihat ya, datang barusan. Jadi engkau terlambat, engkau baru datang. Nah, aku tadi mendengar apa yang Nabi disampaikan oleh Nabi SAW. Dan itu lebih bagus dari apa yang kau dengar barusan. Itu intinya. Jadi sekali lagi ya, ketika Uqbah bin Amir ngomong dalam hatinya, ngomong dia sendiri, ma ajwada hadhihi, alangkah bagusnya amalan ini, alangkah bagusnya pahala ini, walaupun sedikit tapi ternyata amalannya sedikit ya, tapi ternyata pahalanya besar. Bagus sekali. Ketika begitu ternyata Umar bin Khattab ada di hadapannya, dia berkata, allati qablaha ajwad. Tadi yang dikatakan Nabi yang tadi itu lebih bagus. Karena kamu baru datang jadi kamu tidak tahu, begitu kata beliau ya, yang disampaikan dari Umar bin Al-Khattab ya. Kemudian apa yang disampaikannya? Qala, kemudian Umar menyebutkan yang maksudnya disampaikan oleh Nabi, ma minkum, kata Nabi. Tidaklah di antara kalian itu min ahadin, tidaklah salah seorang pun di antara kalian. Ini yatawaddau, berwudu. Fayublighu au fayusbigul wudu'a. Lalu ia menyampaikan wudunya, itu maksudnya adalah memperbaiki, menyempurnakan wudunya. Dia perbaiki, sempurnakan wudunya. Summa yaqulu, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Nah ini nih ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Wa anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali dibukakan pintu surga yang 8, asamaniyah, yang 8 pintu itu. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia akan masuk di tempat atau di pintu yang manapun yang dia inginkan. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di dalam hadis ini jelas kata Umar bin Al-Khattab, yang tadi itu lebih bagus daripada yang barusan yang kau dengar. Kalau yang barusan yang kau dengar, orang yang berwudu kemudian sholat 2 rakaat maka baginya surga. Tapi yang ini kalau dia berwudu kemudian setelah dia berwudu ya dia perbaiki wudunya, kemudian dia ucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh, maka baginya boleh masuk surga di 8 pintu yang dia inginkan. Masuk silahkan ke pintu mana saja. Masya Allah. Ya kawan yang semoga Allah muliakan. Lihat amalannya sebegitu kecil. Tinggal wudhu saja ya. Cuma wudhu saja. Kemudian kita perbaiki wudhu kita. Perbaiki sunah-sunahnya. Perbaiki wajib-wajibnya. Maka insya Allah kata Nabi SAW wajib baginya surga. Bahkan Allah bukakan baginya pintu surga. Dan Allah dia masukkan dia bisa masuk boleh ke surga itu melalui pintu yang mana dia inginkan. Masya Allah. Ringan Bu. Hanya apa tadi? Hanya berwudu. Kemudian dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh. Maka baginya 8 pintu surga. Masya Allah. Ini Al-Imam An-Nawawi. Qala An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi beliau berkata,
fi makna qauli sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang sabda Nabi SAW, fayusalli rakaataini, kemudian beliau dia salat 2 rakaat, muqbilun alaihi ma biqalbihi wa wajhihi, ya, menghadapkan, ya, pada salat 2 rakaat itu biqalbihi wa wajhihi, dengan qalbu dan wajahnya, dengan hati dan wajahnya. Maksudnya adalah jamaah sallallahu alaihi wasallam bihataini lafdzataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan, ini ya, mengumpulkan 2 jenis ini. Apa itu? Khudu, anwa al-khudu wal khusyu, yaitu jenis khudu dan khusyuk. Ini sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Li'annal khudu'a fil a'dha. Sesungguhnya khudu itu ada di anggota badan. Wal khusyu'a bil qalbi, dan khusyuk itu ada di dalam hati. Ala ma qalahu jama'atun minal ulama, sebagaimana dikatakan sebagian kelompok para ulama, ya. Jadi namanya khudu amalan badan, khusyuk amalan hati. Ketika kita berwudu, kemudian kita perbaiki wudu kita, kemudian kita sholat 2 rakaat dengan khusyuk dan khudu, wajib baginya surga. Bahkan tadi kata Umar bin Al-Khattab bahwa Nabi SAW sampaikan, seseorang dia berwudu, fayusbiqu wa fayuhsinul wudu, dia perbaiki wudunya, kemudian dia ucapkan wa yaqul Allah apa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh illa wajabat illa apa tadi? Kecuali baginya futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8 itu. Dia akan masuk ke arah yang dia mana inginkan, Masya Allah. Ini. Kemudian ini yang tadi sebenarnya sudah dibahas tadi, ya. Maksudnya alangkah bagusnya ini. Maju ada hati. Ini maknanya adalah alangkah bagusnya kata-kata ini. Atau alangkah bagusnya faidah ini. Atau alangkah bagusnya kabar gembira ini. Atau alangkah bagusnya ibadah ini. Demikian, ya. Nah, bagusnya tersebut dipandang dari beberapa segi. Di antaranya adalah hal tersebut mudah dan ringan. Nah, mudah dan ringan. Kenapa ya? Karena namanya wudhu tidak akan berat, insya Allah, kecuali di waktu yang sangat dingin begitu, ya. Ini memang berat gitu, ya. Tapi intinya adalah secara awal adalah ringan. Ini mampu dilaksanakan oleh setiap orang tanpa kesulitan, insya Allah. Nah, kemudian pahalanya begitu besar. Ini oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ya. Jadi yang dimaksud dengan alangkah bagusnya ini, maksudnya adalah bagusnya perkataan ini, faidahnya ini, kabar gembiranya ini, atau ibadah yang dilakukan ini, sehingga menghasilkan pahala yang begitu besar, ya. Tapi yang dimaksud adalah tadi amalannya yang begitu ringan, amalan yang begitu mudah, tapi pahalanya begitu besar. Inilah yang dimaksud, ya, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya Al-Imam berkata, Al-Imam An-Nawawi beliau berkata, wa yambagi an yadumma ilaihi ma ja'a fi riwayat Tirmizi. Hendaklah seseorang itu menggabungkan amalan tersebut dengan apa yang ada di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Muttasilan bihadzal hadis, yang bersambung dengan hadis ini, yang nyambung dengan hadis ini. Apa doanya? Apa riwayatnya? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat, dan jadikan aku termasuk orang yang membersihkan diri, yang mensucikan diri. Ya, jadi hendaklah kita ketika kita mengucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, atau wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, maka inilah yang lebih bagus, yang lebih lengkap, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Ini tentang apa tadi? Tentang hadis yang pertama, ya, tentang wudhu, ya. Jadi sekali lagi Pak, Bu, ya. Yang pertama tadi adalah apa? 2 rakaat setelah wudhu. Nah, intinya wudhu, ya. Wudhunya yang pertama yang jadi patokan itu wudhu. Wudhunya dengan sempurna, dengan bagus, dengan baik, ya, sesuai dengan sunnah. Nah, kalau kita wudhunya dengan baik sesuai dengan sunnah, ya, kemudian tadi kita membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, kemudian kita sholat 2 rakaat dengan khusyuk dan khudu, maka wajib bagi kita surga, Masya Allah, insya Allah, ya. Kemudian satu lagi tadi, dimasukkan ke dalam surga
dan dia bisa memasuki 8 pintu surga, dipilih mana yang dia inginkan. Masya Allah. Ya, ini pahalanya besar sekali bagi orang yang mengamalkan itu. Jadi sekali lagi amalkan Ibu ya. Amalkan. Tidak ada kebaikan ilmu kecuali dengan diamalkan. Apa tadi? Wudhu 2 rakaat. Apalagi ketika kita di rumah ya, kita di rumah santai begitu ya, wudhu, salat 2 rakaat seperti itu. Insya Allah. Ini besar sekali pahalanya insya Allah. Yang kedua Bu, Pak. Nah ini tentang tema lagi yang beda ya. Kalau tadi tentang apa tadi? 2 rakaat setelah wudhu. Yang kedua sekarang 2 rakaat sebelum sholat subuh, sebelum sholat fajar. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajri. Rakaat al-fajri. 2 rakaat. Itu maksudnya sholat sunnah ya. Subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dari dunia dan yang ada di dalamnya. Seluruh yang ada di dalamnya itu lebih baik. Apa yang ada di dunia? Gaji kita. Ya, apalagi misalnya rumah kita, kendaraan kita. Apa yang kita dapatkan di dunia ini seluruhnya. Apa yang ada di dunia ini? Ferrari, gitu kan? Kemudian apalagi misalnya, ya semuanya yang ada di dunia. Maka tidak ada bandingannya dengan rakaat al-fajri. 2 rakaat sholat sunnah subuh. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Kita lanjutkan dulu. Wal muradu bihima rakaatas sunnati. Yang dimaksud 2 rakaat itu adalah 2 rakaat sholat sunnah. Ya. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi kalau memungkinkan kita sebelum ke masjid, ke sholat sunnah dulu 2 rakaat ya. Atau ketika kita tidak di masjid pun 2 rakaat dulu sebelum subuh. Karena ini adalah khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, Masya Allah. Ini untuk sholat subuh. Fa kaifa bi sholatil faridah? Maka bagaimana dengan sholat yang wajib? Bagaimana dengan sholat wajib? Yang sunnah saja begitu pahalanya, bagaimana dengan sholat wajib? Masya Allah. Ini begitu besar ya. Lanjutkan dulu. Kemudian warawat Aisyah tuh. Kemudian diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda fi sya'ni rak'ataini, tentang 2 rakaat ketika inda tulu'il fajri, ketika terbit fajar. Kata Nabi SAW, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Sungguh 2 rakaat itu lebih aku cintai dari dunia dan seluruhnya. Insyaallah. Ini kata Nabi SAW. Dunia dan seluruh isinya tidak lebih Nabi cintai daripada 2 rakaat sebelum subuh. Insyaallah. Jadi sebelum subuh ini 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bahkan Nabi lebih mencintai 2 rakaat ini daripada seluruh yang ada di dalam dunia. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga Allah muliakan. Ini kadang kita ya mohon maaf ya. Kita dengan gaji kita yang ya misalnya pas-pasan begitu ya. Kita mati-matian membela, mati-matian berjuang, mati-matian untuk ikhtiar. Ya, bagus tidak? Bagus, itu memang harus seperti itu. Bab dunia, bab akhirat kita semangat harus seperti itu. Tapi yang harus lebih diperhatikan adalah bab tentang ibadah. Kalau bab dunia itu semangat, maka ibadah harus lebih semangat. Demikian yang dimaksud ya. Kalau misalnya hati kita yakin, begitu yakin dengan bab dunia, maka bab ibadah itu harus begitu lebih yakin. Demikian. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lebih mencintai 2 rakaat daripada seluruh dunia dan isinya. Ya, ini bukan berarti Bapak Ibu ya menganggap bahwa dunia ini tidak penting, menganggap gawena kerjanya saayana lah sahayuna. Ada orderan hari-hari kerjaan, dia sebagai karyawan, dia hari-hari itu bahasa Indonesia itu ya. Hari-hari itu. Ya cuek begitu ya, cuek. Nah, rezeki mana mual ke mana-mana, rezeki enggak akan kemana-mana. Allah musta'an. Ini tidak baik. Artinya apa? Dia tidak tepat menempatkan tawakal. Kadang kita begitu Pak Bu ya. Bab tawakal
bab tawakal itu ditempatkan ketika di waktu kerja. Ketika waktu kerja kita tawakal. Ya. Maksudnya apa? Akhirnya apa? Akhirnya justru melemahkan kerja kita. Ah, mungkin kita ayah rezeki atau kudu bebeakan ting dalam bab dunia mah. Ini nggak boleh juga seperti itu. Kita semangat tetap dalam bab dunia kita lakukan yang terbaik begitu ya. Kenapa ya? Itu pun ibadah, itu pun ibadah. Ini pun apa ibadah? Ibadah. Ketika kita bekerja sebagai karyawan, bekerjalah sebaik-baiknya. Karena itu ibadah kita dalam sisi pekerjaan. Kemudian ketika kita sebagai apa misalnya pengusaha, entrepreneurship, wirausaha, kita pun semaksimal mungkin. Kenapa ya? Karena itu pun bagian dari ibadah. Apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah. Jadi niatkan dalam hati itu adalah ibadah. Ya, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita seluruhnya dalam rangka ibadah, Pak. Jadi ketika kita kerja, semangat kerja, jangan malas-malasan. Ya, jangan hare-hare. Gitu. Tapi ketika dalam bab ibadah harus lebih semangat begitu. Jadi ketika bekerja azan berkumandang Allahu Akbar, segera Pak tinggalkan. Seperti itu. Segera Pak tinggalkan. Bersegera untuk sholat berjamaah. Begitu. Atau misalnya tadi ya dalam hal yang seperti ini 2 rakaat subuh bersegera. Masya Allah. Inilah orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya untuk kita untuk bisa melakukan seperti ini ya. Amin. Ya Pak, gimana Pak? Oh, bukan ya. Baik. Selanjutnya. Wa zakarat radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha beliau menyebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala syai'in, beliau tidak pernah berkomitmen yang kuat minan nawafil, dalam melaksanakan sholat sunnah muahadatan ya tadi ya, komitmen sangat asyad dan muahadatan begitu kuat komitmennya, minhu ala rakaataini qabla al-fajr, selain 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini wa huwa dalilun ala idhami fadliha, demikian itu adalah petunjuk tentang atau dalil tentang besarnya keutamaan 2 rakaat tersebut. Jadi Nabi SAW tidak ada sholat sunnah yang paling berkomitmen untuk senantiasa dilakukan melainkan selain dari 2 rakaat subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi kan rawatib ya, rawatib itu yang tetap yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Kapan itu? Kapan saja, ya. Setelah sholat, sebelum subuh ya, sebagaimana sudah kita bahas. Sebelum subuh berapa? 2 rakaat. Kemudian sebelum duhur 2 rakaat atau boleh 4, 2. Kemudian setelah duhur 2 atau 4. Kemudian ba'da maghrib 2 rakaat. Ba'da isya 2 rakaat. Ini sholat-sholat rawatib ini. Tapi di antara sholat-sholat rawatib ini, orang ini yang berkomitmen Nabi ya. Di antara yang Nabi itu berkomitmen untuk melaksanakan sholat sunnah ini. Tapi di antara yang ini yang paling Nabi komitmenkan yang ini nih. Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kalau yang 4 ini, yang lain ini kalau Nabi dalam keadaan safar, Nabi tidak melaksanakan ini. Tidak melaksanakan. Tapi kalau yang 2 rakaat subuh ini, walaupun safar, Nabi senantiasa laksanakan. Saking apa? Saking komitmennya beliau dalam melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, Masya Allah. Ini perhatikan, jangan pernah sehari pun kita terlewat dari 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana kalau misalnya kita kesiangan? Nah, misalnya kita kesiangan. Bangun jam 5, misal begitu ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Maka sholat dulu, sunnah dulu 2 rakaat. Sholat, sunnah dulu 2 rakaat. Kemudian setelah itu baru sholat wajib. Atau bagaimana kalau misalnya begini, misalnya terbit matahari jam 6.00. Kita bangun misalnya jam 5 lebih 55, berarti tersisa berapa? 5 menit lagi. Mana yang kita lakukan? Baru kalau ini sholat subuh dulu. Karena sebentar lagi akan berakhir. Sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh selesai, kita diam, berzikir, bertobat karena kita terlambat begitu ya. Kita berdoa terus, bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Setelah itu, setelah matahari terbit, kurang lebih misalnya matahari terbit jam 6 kan ya. Nah nanti jam 6.30, setengah 7,
kita sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Sholat qodho yang sholat subuh sholat qobla subuh tadi. Jadi sholat qobla subuh 2 rakaat ini dikodok jam 6:30. Ya, kemudian setelah itu ya boleh sambil diniatkan tapi tidak ya, karena ini sudah muayyan ditentukan. Jadi niatkan dalam hati ini qodho sholat 2 rakaat sebelum subuh yang tadi tidak sempat dilaksanakan gara-gara apa? Gara-gara kita bangun terlambat gitu, sesaat lagi akan terbit matahari. Nah, maka setelah itu baru setelah terbit jam 6:30 baru kita laksanakan sholat qodho 2 rakaat subuh. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya bangunnya jam 8 misalnya, ini contoh ya, jam 8 siang. Wah, ini bagaimana? Kalau ini sholat subuh, sholat dulu 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh dulu 2 rakaat. Karena bagaimanapun akhir. Sholat subuh 2 rakaat qobla subuh. Kemudian setelah itu baru sholat subuhnya 2 rakaat. Demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, insya Allah. Jadi ini saking pentingnya 2 rakaat sebelum subuh. Atau tadi kita bangun, kemudian sudah qomat di masjid. Masjid sudah iqomah. Apa yang kita lakukan? Segera masuk masjid, berjamaah dengan sholat. Nah, setelah sholat baru boleh melaksanakan 2 rakaat qodho tadi. Boleh setelah sholat subuhnya atau nanti setelah terbit matahari. Silahkan memilih. Silahkan memilih. Jadi kalau misalnya mau ya sholat 2 rakaat yang ketinggalan tadi digantinya langsung ketika setelah sholat subuh, dipersilahkan. Atau nanti setelah matahari terbit jam 6:30 tadi, itu pun dipersilahkan. Tapi kata para ulama yang lebih baik adalah setelah matahari terbit. Ya, kata Syekh bin Baz dan yang lainnya, setelah matahari terbit itulah yang terbaik. Ya, Allahu alam. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini begitu pentingnya 2 rakaat sebelum subuh, Nabi tidak pernah meninggalkan walaupun beliau dalam keadaan safar. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha tadi, bahwa Nabi SAW lam yakun ala syai'in minan nawafil asyadda mu'ahadah minhu ala raka'atin qabla al-fajr. Tidak ada Nabi itu ya dalam melaksanakan sholat sunnah yang sangat-sangat berkomitmen, yang sangat-sangat dijaga oleh beliau, melainkan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Semoga bisa dipahami. Itu yang kedua ya. Oh, jadi kan tuh udah 2 amalan ya. Saya ulang ya. Yang pertama tadi berwudu. Kemudian perbaiki wudu ya. Kemudian tadi? Salat doa ya, doa dulu. Doa tadi asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Kemudian Allahumma ij'alni minat tawabin waj'al minat mutatahhirin. Kemudian salat 2 rakaat setelah wudu. Kemudian yang kedua tadi ini adalah ini adalah salat 2 rakaat sebelum subuh ya. 2 ya yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Yang ketiga satu lagi tanggung ya, salat berjamaah, Pak. Ini untuk laki-laki. Perempuan boleh sendirian di rumah ya. Kalau misalnya memungkinkan berjamaah dengan ibu-ibu yang lain di rumah, misalnya dengan adik kita, dengan anak kita, dengan putri kita, maka itu lebih baik berjamaah dengan para akhwat, dengan para ibu-ibu, dengan para wanita yang lain. Salat berjamaah. Qala salatul jami' tazidu ala salati fi baiti wa salati fi afan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, salatul jami', salat berjamaah ini tazidu ala salatihi fi baitihi, itu lebih utama dari salatnya sendirian di rumah, wa salatihi fi suqihi, atau salat sendiri di pasarnya, khamsan wa isyrina darajah, sebanyak 25 derajat. Fa inna ahadakum, jika salah seorang dari kalian idza tawaddoa, apabila dia berwudu, fa ahsana, kemudian dia membaguskan wudunya, wa atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid, la yuridu illa shalah, di mana dia tidak ada tujuan yang lain untuk masuk masjid itu kecuali sholat. Lam yakhtu khutwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan, maka tidak ada langkah yang dilakukannya kecuali Allah akan mengangkatnya dengan langkah itu setinggi 1 derajat. Wa hatta anhu khati'atan,
dan Allah hapus kesalahan darinya, satu kesalahan, hatta yadkhulal masjid, hingga dia masuk masjid. Wa idza dakhalal masjid, dan jika dia telah memasuki masjid, kana fi salatin makana tahbisuhu, maka dia akan dihitung dalam keadaan tetap sholat, pahalanya maksudnya, selagi dia meniatkannya. Wa tusalli ya'ni alaihil malaikah, kemudian para malaikat mendoakannya selama dia masih berada di tempat yang dia gunakan untuk sholat. Selama dia berada di masjid, malaikat mendoakannya. Apa doanya malaikat? Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Malam yuhdis fihi, selama dia belum berhadas. Ini kandungan yang bisa kita peroleh ya dalam melaksanakan sholat berjamaah. Taib, apa yang dalam hadis ini? Pertama ya, mohon maaf saya keluarkan dulu. Taib, yang pertama tentang sholat berjamaah tadi. Bahwasanya sholat berjamaah itu bandingannya adalah 1:25. 1:25. Dalam riwayat yang lain 1:27, Pak. Coba kita lihat, Pak. Bayangkan, Pak, ya, Bu, ya. Kalau misalnya kita sholat sendirian, satu hari berarti 5 kali, kan? Berapa pahalanya? 1. Berarti berapa? 5 yang kita dapatkan, lihat. Tapi kalau kita berjamaah, lihat, kalau kita berjamaah 5 kali berapa? Satunya 25 satu sholat, berarti kali 5 kan? Berarti kali 25, berarti berapa? 125. Masya Allah. Jadi kalau dalam satu hari ya kita sholat berjamaah, maka derajatnya lihat, ini 125 dibandingkan dengan hanya 5. 155 dibandingkan dengan hanya 5. Lihat kalau 1 bulan, Pak, kali 30. Berapa itu? 5, 1, 7, 3. 307, 3000, oh ya 30 kan ya, 30. 3.750. Lihat, dalam 1 bulan kita kumpulkan pahala 3.000 derajat, 3.750 derajat. Ketinggiannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian derajat kita di sisi Allah. Coba lihat orang yang sholat sendirian, Pak. 5, satu hari kan 5 ya. Kali 30 berapa? 150. Lihat, bayangkan. 150 dibandingkan dengan 3.750. Berapa banyaknya yang jauh kita ya. Jauh sekali orang yang sholat berjamaah dengan sholat sendirian. Derajatnya jauh sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka surga yang dia dapatkan jauh ya. Insya Allah. Masya Allah. Itu yang pertama. Itu 25. Bagaimana dengan 27? Itu yang pertama ya. Jadi sholat berjamaah itu lebih baik. Bahkan sebagaimana kita sudah bahas, sholat berjamaah itu ada yang mengatakan wajib. Kenapa? Ya, karena kita sudah sampaikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwasanya beliau dalam perang Khauf ya, salat Khauf dalam keadaan peperangan, salat Khauf ya dalam keadaan peperangan, itu beliau tetap melaksanakannya dalam keadaan berjamaah. Ketika perang saja ya, walaupun musuhnya belum langsung menyerang, karena kalau sedang menyerang, kalau sedang perang gitu ya, kalau sedang beradu pedang atau beradu senapan senjata, maka sholatnya sendiri-sendiri memang kalau seperti itu. Kemudian dengan isyarat Allahu Akbar, sambil kita megang senjata Allahu Akbar, sambil dededededed. Kenapa ya? Karena di hadapan kita musuh, atau dalam keadaan kita memegang pisau atau pedang, sedang dalam keadaan beradu pedang dengan musuh, maka kita sholat seperti itu. Karena nggak akan mungkin kita sholat dalam keadaan sempurna, maka tidak apa-apa seperti itu. Ya. Tapi kalau musuhnya belum kelihatan, maksudnya tapi hati-hati begitu ya, dalam keadaan mau menyerang, maka beliau selalu lakukan dengan berjamaah. Artinya berarti kalau sholat yang perang saja, dalam keadaan perang saja berjamaah, apalagi dalam keadaan aman. Itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua,
bahwasanya ada orang yang buta ya, Abdullah bin Umi Maktum, beliau buta. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak ada yang menuntun. Kemudian banyak binatang buas. Kemudian jauh begitu ya. Apakah boleh saya sholatnya di rumah?" Maka kata Nabi SAW, "Ya boleh." Tapi ketika beliau berpulang, kemudian beliau beranjak ya, beliau beranjak akan pergi, kemudian beliau dipanggil oleh Nabi SAW. "Hal sami'tan nida, apakah engkau mendengar azan?" Maka kata orang itu, "Ya, na'am, saya mendengar ya Rasulullah." Fa'ajibhu, kata beliau. Maka datanglah, maka penuhilah panggilan azan itu. Masya Allah. Lihat, orang buta saja yang tidak ada yang menuntun, kemudian dalam keadaan gelap, ya kalau gelap tidak ada bedanya kalau dengan orang buta. Kemudian ada binatang gitu ya, binatangnya binatang buas, tidak seperti di kita. Binatangnya binatang buas, kemudian apalagi tidak ada yang menuntun, tidak bisa melihat, ya. Tapi Nabi SAW memerintahkan dia untuk sholat berjamaah. Inilah ada orang atau ulama yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya wajib ya. Taib. Dilihat dari pahalanya, lihat pahalanya begitu jauh sekali, 3.750 dengan 150 dalam satu bulan. Bagaimana dengan 1 tahun? Masya Allah. Kali 12, silahkan hitung saja. Itu yang pertama. Kemudian dalam hadis ini Bapak Ibu, tidak tawadhu'a fahsana. Kemudian dia berwudu, perbaiki wudunya, dia masuk masjid. Kemudian datang ke masjid. Dan tidak ada yang diinginkan ke masjid itu kecuali hanya untuk sholat. Bukan tiduran. Saya mau ke masjid tiduran. Kenapa di masjidnya ada AC enakeun? Nah, itu mah beda. Ini mah masjid, datang ke masjid dalam rangka untuk sholat. Maka setiap langkahnya, lihat, setiap langkahnya akan mengangkat derajat. Jadi kalau kita langkah kaki kita ada 100 ya, berarti 100 derajat Allah tinggikan kita. Kalau kita semakin jauh berarti semakin banyak nih derajat yang Allah tinggikan bagi kita. Masya Allah. Lihat, orang yang datang ke masjid dalam rangka untuk sholat. Satu langkahnya akan Allah tinggikan derajatnya. Kemudian yang satu langkah lagi Allah hapus dosanya. Masya Allah. Lihat, kalau kita punya 100 dosa, kalau kita punya 100 langkah kaki, maka 100 dosa Allah hapus. Masya Allah. Dosa-dosa yang kecil itu Allah akan hapus dengan langkah kaki kita menuju masjid. Masya Allah. Lihat, pahala begitu besar. Hanya dengan berjalan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah atau untuk sholat apapun ya, dalam rangka saya pengen ke masjid, pengen sholat di masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat setelah wudunya di masjid, kemudian saya ingin zikir di masjid, saya baca Quran di masjid. Masya Allah. Setiap langkah kakinya Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan hapus dosanya. Masya Allah ya. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia betul-betul masuk masjid. Wa idza dakhalal masjid, nah apabila sudah masuk masjid, maka dia ada selalu di dalam sholat. Maksudnya apa? Dia punya pahala sepanjang dia ada di masjid, seolah-olah dia melaksanakan sholat. Kana fis sholah. Dalam nanti di bawah ada ya, yang dimaksud dengan kana fis sholah, dia seolah-olah ada di dalam sholat. Maksudnya apa? Dia pahalanya akan tetap berada, akan diberikan seolah-olah dia melaksanakan sholat. Maksudnya gini Pak Bu, kita diam di masjid sambil nunggu begitu ya, misalkan 20 menit. Kita tanya dalam diri kita, atau 30 menit ya, 20 atau 30, 20 menit lah ya, 20 menit. Sholatnya berapa menit ya, paling juga 5 menit. Maka sisanya yang 15 menit ini Pak Bu, ini ganjaran pahalanya sama dengan seperti yang kita 5 menit ini. Masya Allah. Lihat, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Walaupun ya hanya 5 menit ibadahnya, yang 15 menit ini diganjar pahalanya sama seperti yang 5 menit, seolah-olah dia masih melaksanakan sholat. Masya Allah. Kemudian setelah itu lagi, tambahannya lagi, ketika masih kita berada di masjid, para malaikat akan memberikan doa kepada kita. Waktu sholli, ya ini para malaikat ya, memberikan sholawat kepada kita, berdoa kepada kita. Apa doanya? Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni orang ini ya Allah. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati orang ini ya Allah. Malam yuhdis fihi, selama dia belum berhadas. Masya Allah. Ya khafillah yang semoga Allah muliakan, ini begitu besar ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya dalam sholat berjamaah ya. Atau ketika kita ingin ke masjidlah untuk sholat, tidak apa, insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala seperti ini ya. Masya Allah. Ya khafillah yang semoga Allah muliakan. Nah di sini
yang dimaksud dengan makna wa idza dakhalal masjid kana fi shalah. Apabila ketika seseorang itu sudah masuk masjid, dia berada dalam keadaan sholat. Maksudnya adalah ada dalam hukum orang yang sholat dari sisi pahala. Jadi walaupun dia tidak dalam keadaan sholat, dia dalam keadaan diam, duduk, tapi seolah-olah, bukan seolah-olah, tapi dia memiliki pahala seperti orang yang sedang dalam keadaan sholat. Masya Allah. Ini pahala begitu besar sekali ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ai fi hukmil musolli min jihati sawab, yaitu ya tadi ya maksudnya adalah dalam hukum orang yang sholat itu sisi apa pahalanya dia dapat. Wa makana tahbisuhu, dan sabda Nabi SAW selama sholat itu mencegahnya, maksudnya aila yamnahu minal khuruj ila intidhar, maksudnya dia tidak keluar masjid dan beliau menunggu sholat, maka selama dia menunggu sholat, maka selama itulah dia akan mendapatkan pahala seolah-olah dia tetap dalam keadaan melaksanakan sholat walaupun dalam keadaan duduk. Masya Allah. Ini penting sekali dan harus kita perhatikan ya, bahwasanya sholat berjamaah di masjid dan berada di masjid itu pahalanya besar sekali ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, demikian mungkin ya yang bisa disampaikan. Jadi garis besarnya tadi ya, amalan yang hari ini yang kita bahas adalah apa tadi? Berwudu. Kemudian sempurnakan wudunya, gitu ya. Kemudian apa? Sholat 2 rakaat. Apa pahalanya? Surga. Ya. Kemudian apa? 8 pintu surga kita bisa masuki. Masya Allah. Yang mana kita inginkan masuk. Yang kedua apa tadi teh? Yang kedua adalah 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini ya. Ini lebih baik. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Yang ketiga tadi sholat berjamaah. Ya. Kemudian apa tadi? Datang ke masjid ya. Datang ke masjid ini, 1 kaki mengangkat derajat, 1 kaki menghapus dosa. Masya Allah ya. Kemudian selama kita berada di masjid, kita seolah-olah kita pahalanya mendapatkan pahala sholat. Masya Allah ya. Kemudian malaikat memberikan sholawat kepada kita. Allahumma sholli, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan ya 3 perkara ini Pak ya. Jadi pertemuan kita ada 3 hal yang harus kita coba istiqomahkan untuk kita amalkan sama-sama ya. Berwudu, kemudian 2 rakaat sebelum subuh ya. Berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kemudian yang kedua 2 rakaat sebelum subuh. Yang ketiga adalah sholat di masjid bagi laki-laki ya. Nah, bagaimana perempuan yang tidak sholat di masjid? Insya Allah dengan keinginan, dengan niat itu kita pun punya pahala seperti yang didapatkan oleh laki-laki ya. Karena Nabi SAW memerintahkan kita di rumah, maka insya Allah walaupun kita di rumah kita mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh laki-laki. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala, salahnya dari saya dan dari setan, semoga Allah ampuni. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad untuk memandu acara yang selanjutnya. Wallahu a'lam. Demikian, barakallahu li wa lakum. Jazakallahu khair Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan di chat Ustaz. Iya, Pak. Ya. Tanya, apakah ada perbedaan antara melupakan amal baik yang telah dilakukan dengan menganggap kecil kebaikan? Sebentar Pak ya, saya coba ini dulu di stop dulu share. Ya, gimana Pak? Apakah perbedaan melupakan amal baik yang telah dilakukan dengan menganggap beda Pak ya? Sangat-sangat berbeda. Ketika kita beramal, kita sedekah Pak. Pluk, gejlik gitu ya kita infak di masjid gitu ya, kenceleng. Kita simpan misalnya 20.000 misalnya gitu ya, atau 10.000 kita masukkan kemana ke kenceleng. Nah dalam hati kita ya jangan anggap kalau misalnya gini Pak, menganggap remeh itu seperti ini Pak. Misalnya ketika kita mau sedekah ada kapok cuman ada 1.000 di kantong di dompet kita atau di saku kita cuman ada 1.000, tanggung nanti aja lah. Ketika
Kalau sudah punya uang 20.000, nah ini berarti menganggap remeh kebaikan. Jadi jangan menganggap remeh kebaikan. Kalau ada 1.000 di ini, masukkan. Itu namanya berarti dia tidak menganggap remeh kebaikan. Nah setelah itu baru dilupakan. Maksudnya dilupakan itu begini. Taruhlah misalnya gini, kita nyimpen tadi ke kenceng 50.000 ya, atau 1.000 ya. Jelas kalau 1.000 mah ya kita tidak ingat-ingat. Ini 100.000. Kadang orang kalau sudah kalau sudah infak yang besar, kita suka ingat-ingat. Aduh, saya tadi udah infak udah gede banget. Kalau seperti itu justru kita harus hilangkan, lupakan. Ya seolah-olah belum kita bersedekah, belum berinfak. Kenapa? Karena kalau kita ingat-ingat kebaikan, ketika kita mengamalkan kebaikan lagi, ada kemarin juga sudah itu 100.000. Nah, gitu maksudnya teh. Kemarin juga sudah apa? Sudah sedekah. Kemarin juga sudah sholat 2 rakaat ini. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengurangi semangat untuk beramal di kemudian hari. Kenapa? Karena dia selalu mengingat-ingat kebaikan. Maka ada sebagian katakan orang yang berbuat kebaikan itu bagaikan dia berbuat membuang sebuah kotoran. Lupakan. Maksudnya lupakan adalah jangan sampai mengingat-ingatnya terus gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita ingat-ingat terus, akhirnya kita untuk beramal yang lainnya, kemarin sudah seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Allah tidak akan pernah luput apa yang kita lakukan, ya pasti Allah akan catat. Jadi kita lupakan saja ya. Kita terus beramal, terus beramal walaupun sedikit ya. Wallahu alam. Demikian mungkin ya Pak ya. Wallahu alam. Selanjutnya ada yang mau bertanya langsung, silakan Pak Edi. Enggak, Masya Allah. Nih, Pak Ketua Kemudian DKM ya. Alhamdulillah. Silakan Pak. Ustaz, kalau untuk sholat qoblah subuh, misalkan kita datang ke masjid ya, waktunya teh agak mepet gitu ya, dari azan ke iqomah tuh. Ini yang diutamakan sholat qoblah subuh dulu atau sholat tahiyatul masjid? Terus kalau misalkan hanya cukupnya untuk 2 rakaat saja, apa yang harus diutamakan? Lalu kalau untuk sholat apa tadi yang setelah wudhu itu syukril wudhu ya Ustaz ya. Nah, ya untuk syukril wudhu apakah boleh nggak kalau dilakukan pas di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, misalnya karena batal wudhu dan sebagainya. Ya. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik ya Pak Edi. Alhamdulillah bagus nih pertanyaannya. Kalau kita datang ke masjid mepet waktunya, misalnya 4 menit, 5 menit, hanya cukup untuk 2 rakaat. Maka apa yang kita lakukan? Apakah sholat qoblah subuh atau tahiyatul masjid? Tapi Bapak Ibu, ya perlu saya sampaikan bahwa sholat tahiyatul masjid ini tidaklah hanya sholat khusus yang menyendiri. Tidaklah sholat khusus yang menyendiri. Tapi bisa juga sholat yang lain ya yang dilakukan di masjid. Contoh gini Pak, ketika kita pengen sholat duha di mana? Di masjid. Sholat duha di mana? Di masjid. Nah, kemudian ketika kita setelah wudhu, kita masuk masjid, ya. Nah, sholat yang tadi syukrul wudhu, yang setelah wudhu, kemudian sholat tahiyatul masjid, itu bisa karena ini bukan sholat muayyan ya, menurut para ulama yang lain, maka itu bisa dilakukan dengan sholat sunnah duha. Jadi ketika kita sholat sunnah duha 2 rakaat ya, maka kita pun dapat sholat pahala sholat tahiyatul masjid. Maka kita pun punya pahala sholat yang tadi 2 rakaat setelah wudhu. Walaupun dalam hati kita niatnya sholat duha ya. Jadi intinya boleh seperti itu. Maka ketika kita datang ke masjid, kemudian ketika itu sedikit waktunya hanya 5 menit atau 4 menit. Apa yang harus kita lakukan? Maka Bapak laksanakan sholat sebelum subuh ya. Dan insya Allah itu pun akan menjadi sholat tahiyatul masjid. Insya Allah punya pahala 2 ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Termasuk Syekh Syekh Albani, kemudian juga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, para ulama sampaikan bahwa sholat tahiyatul masjid itu bisa ya dibarengkan dengan sholat yang lain. Sholat apapun itu, mau yang 2 rakaat, mau yang 3 rakaat, ketika kita sholat, maka itu namanya sholat tahiyatul masjid. Ya, tapi yang memang yang biasanya sholat sunnah itulah 2 rakaat. Ya. Taib.
Tapi kalau misalkan tadi betul Pak, kalau misalnya agak leluasa, nggak apa-apa, Bapak pisahkan. Saya pisahkan nih, pertama sholat tahiyatul masjid dulu, boleh 2 rakaat, kemudian setelah itu baru baru qobliyah subuh, ya boleh seperti itu. Jadi 4 rakaat. Tapi kalau misalkan sempit 2 rakaat saja, insya Allah sholat tahiyatul masjidnya kita dapatkan. Demikian ya Pak ya. Jadi intinya kalau sempit langsung saja, insya Allah sholat tahiyatul masjidnya kita akan dapatkan. Apalagi kita istiqomah. Ketika kita masuk masjid selalu apa? Selalu sholat tahiyatul masjid dulu. Insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya walaupun kita tidak melakukan tahiyatul masjid secara khusus demikian. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kemudian tadi tentang sholat syukrul wudhu. Memang ini ulama khilaf ya. Termasuk sholat tahiyatul masjid. Ulama khilaf. Apakah boleh dilakukan ketika waktu-waktu terlarang? Waktu terlarang itu kan ada 5 ya. Ba'da subuh ya. Kemudian yang kedua ketika matahari terbit. Jadi ba'da subuh sampai matahari terbit. Yang keduanya matahari terbitnya ketika matahari terbit. Yang ketiga matahari ketika berada di atas kepala kita tepat. Yang keempat ba'da asar. Yang kelima adalah ketika matahari terbenam. Itu 5 waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat. Nah, di antara 5 waktu itu dibagi 2, Pak. Ada waktu yang mughalladho, ada yang ghair mughalladho. Yang mughalladho itu yang terlarangnya sangat keras. Terlarangnya sangat keras. Itu ada 3 waktu. Pertama adalah ketika matahari terbit. Yang kedua ketika matahari berada tepat di atas kepala kita. Yang ketiga adalah ketika matahari terbenam. Maka yang ketiga waktu ini ya, yang mughalladho ini, yang betul-betul sangat keras larangan ini, maka tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Ya, bahkan sholat wajib yang sholat wajib yang sholat wajib yang kifayah ya, fardu kifayah, ini pun tidak dilakukan. Seperti apa? Jenazah, sholat jenazah wajib kifayah, tidak melakukan di 3 waktu ini. Ya. Nah, kecuali yang boleh di 3 waktu ini adalah sholat wajib qadha. Sholat wajib apa? Qadha ataupun ada. Maka kalau sholat wajib 3 waktu ini dipersilakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang boleh di 3 waktu ini adalah apa? Sholat ba'da tawaf. Ya, setelah tawaf, nah 2 rakaat itu kapanpun boleh. Itu sepakat ulama insya Allah. Jadi dua macam sholat itu. Pertama tadi sholat fardu ya, yang qadha maupun ada. Ya, kemudian yang kedua sholat ba'da tawaf, itulah waktu yang terlarang, boleh dilaksanakan sholat itu. Nah, maka yang lainnya tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua tadi waktu yang bukan terlarang sangat keras, jadi larangannya tidak terlalu keras, yaitu apa? Ba'da subuh dan ba'da asar. Nah, ketika 2 waktu ini maka pun sama tidak boleh melaksanakan sholat sunnah apapun itu. Kecuali, sebagian ulama katakan boleh sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, boleh sholat syukrul wudhu tadi. Ada yang diperbolehkan. Kalau waktunya bukan terlarang sangat keras. Tapi kalau ulama mazhab Hambali tidak membolehkan. Walaupun tahiyatul masjid, walaupun syukrul wudhu, tidak boleh sholat di waktu yang terlarang. Baik itu terlarang yang mughalladho, apalagi ya, ataupun ghair mughalladho. Jadi ada mughallad, tadi ghair mughalladh. Jadi intinya adalah, silakan seperti di dalam kitab sahih fikih sunnah, bukan sahih fikih sunnah, maaf, Al-Wajiz ya, fi Kitabil Ajiz, Syekh Abdul Azim Al-Badawi, beliau sampaikan dikecualikan, yaitu dibolehkan melaksanakan waktu yang terlarang, yang ghair mughalladh tadi ya, yang tidak terlalu keras larangannya, yaitu sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat syukrul wudhu. Itu ada dijelaskan di dalam di dalam kitab Al-Wajiz ya. Nah, itu silahkan mau mendapatkan pendapat seperti itu silahkan. Ulama lain mengatakan tidak boleh. Jadi sholat syukrul wudhu kalau di waktu yang terlarang tidak boleh. Sholat tahiyatul masjid di waktu yang terlarang itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana pendapat Al-Imam Ahmad. Tapi pendapat yang lain seperti Syafi'iyah ya, yang saya pahami, Allah alam, beliau membolehkan sholat tahiyatul masjid syukrul wudhu di waktu yang terlarang, tapi yang terlarangnya tidak sampai mughallad atau tidak sampai yang keras larangannya. Wallahu alam. Demikian. Kalau sholat jenazah di waktu terlarang sholat, nah itu boleh. Tapi yang sholat terlarangnya yang ghair mughallad, yang ba'da subuh atau ba'da asar.
tidak waktu matahari terbit, tidak waktu matahari terbenam. Maka ketika di di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, setelah sholat asar, sholat apa itu teh jenazah ya kan ya. Setelah sholat subuh, sholat jenazah. Kenapa? Karena yang demikian itu waktunya bukan waktu terlarang yang mughallad, tapi yang ghair mughallad, yang tidak terlalu keras larangannya, maka diperbolehkan. Nah, tapi kalau yang keras itu tidak diperbolehkan sholat jenazah di waktu yang keras larangannya, yaitu ketika matahari terbenam, matahari terbit dan matahari berada di atas kepala, itu tidak diperbolehkan menurut mazhab Hambali. Ya, dan itulah memang yang sebagian jumhur ulama, bukan sebagian, kebanyakan ulama mengatakan sholat jenazah itu tidak dilakukan di waktu yang terlarang yang sangat tadi yang 3 itu. Matahari terbit, matahari terbenam, matahari di atas kepala. Ya, demikian mungkin ya Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi di chat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sholat tahiyatul masjid itu apakah hanya khusus untuk di masjid? Bagaimana kalau di musola? Baik, betul Bu ya. Jadi sholat tahiyatul masjid itu di masjid Bu. Jadi beda masjid dengan musola. Kalau masjid itu adalah nanti masjid pun beda ya. Nanti ada masjid yang dipakai berjamaah dengan masjid yang dipakai sholat Jumat dengan yang tidak. Tapi kalau memang itu masjid, nah, maka itu adalah hak-hak masjid. Apa hak-hak masjid? Yaitu tadi tahiyatul masjid. Tapi kalau bukan masjid, memang diwakafkan bukan untuk masjid, misalnya musola saja, ya, maka itu tidak ada hak-hak masjid. Artinya apa? Tidak ada sholat tahiyatul masjid di musola. Nah, musola ini biasanya lapangan. Kalau di zaman Nabi itu di lapangan. Tempat-tempat ya boleh dimanapun untuk sholat gitu kan. Nah, termasuk bangunan-bangunan yang memang itu bukan masjid, hanya dipakai untuk sholat saja, ya, maka itu namanya musola ya kalau di kita, maka itu tidak ada hak-hak masjid. Nanti yang apa ya itu tadi, bagaimana kalau misalnya diam di sana dalam keadaan haid gitu kan, bagaimana ketika junub. Nah, kalau masjid itu tidak boleh berdiam diri di mana di masjid ketika kita berjunub atau sedang dalam keadaan haid ya. Jadi intinya kalau musola tidak ada tahiyatul masjid, karena tahiyatul masjid itu haknya masjid khusus. Haknya masjid khusus. Tidak boleh jualan di dalam masjid. Kalau di musola ya diperbolehkan. Kenapa? Karena bukan masjid. Demikian. Maka masjid pun nanti ada masjid, ada teras, ya kan gitu ya, ada teras, ada halaman. Nah, apakah halaman ini masuk kategori masjid? Tidak. Nah, itu tergantung wakafnya. Kalau menurut wakaf itu adalah dikategorikan masjid, maka itu adalah masjid begitu. Maka tidak boleh jualan di teras rumah, tidak apa teras masjid atau di pelataran masjid gitu. Syekh bin Bazma mengatakan bahwa yang namanya masjid itu di sekitar dibatasi oleh pagar. Nah, kalau di dalam pagar maka itu sudah masuk ke dalam hak-hak masjid. Tapi wallahu alam ini pendapat ulama yang lain tidak seperti itu ya. Jadi masjid mah hanya bangunan yang diperuntukkan, memang diwakafkan, itulah untuk dijadikan masjid, maka hak-hak masjid itulah dilaksanakan. Jadi tidak sholat tahiyatul masjid di teras. Kalau apa? Kalau memang teras itu bukan masjid. Tidak sholat di pelataran masjid, sholat tahiyatul masjid. Kalau apa? Kalau memang pelataran itu tidak diwakafkan, memang tidak diperuntukkan untuk masjid. Ya, wallah alam demikian Bu ya. Wallahu a'lam. Ya. Ini selanjutnya ada lagi Ustaz dari Pak Edi. Kalau masuk ke masjid lalu di masjid tersebut sedang ada kajian, kita langsung duduk di majelis kajian itu atau sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dulu? Baik, ya sebagaimana Nabi SAW ketika sholat Jumat, setiap Jumat, Nabi dalam keadaan khutbah. Dalam keadaan apa? Khutbah. Karena ada orang datang, kemudian langsung duduk. Tapi kata Nabi, sholli rakaatain, sholat 2 rakaat ya. Jadi intinya ketika khutbah Jumat pun disarankan untuk sholat 2 rakaat dulu sebelum duduk. Apalagi kajian biasa gitu. Kajian biasa dengan sholat khutbah Jumat, mana yang lebih harus ditekankan dan harus didengar? Oh, sholat Jumat jelas ya. Nah, walaupun kebanyakan justru kita yang tidur ya, kebanyakan di mana di sholat Jumat itu. Justru ketika sholat Jumat itulah harus kita perhatikan. Tapi kata Nabi SAW, ketika ada orang yang datang masuk ke masjid, dalam keadaan khutbah Nabi, malah dia duduk, kata Nabi sholat dulu 2 rakaat. Artinya mafhum muwafaqahnya bahwasanya apalagi di dalam kajian, maka kita sholat dulu 2 rakaat, tidak apa-apa insya Allah ya. Bahkan itu yang lebih baik. Wallahu a'lam. Demikian.
Baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Kalau mau bertanya langsung silahkan. Kalau tidak ada, saya mungkin ada menyampaikan titipan pertanyaan, Ustaz, berkaitan dengan kajian tentang sholat yang minggu lalu. Ini terkait bacaan ruku, Ustaz. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah, sujud, maaf. Itu sebenarnya dalilnya itu harus dibaca sampai berapa kali? Apakah ada tuntunannya 3 kali atau cukup 1 kali saja atau berapa kali? Ya. Kemudian sujud itu suka kadang-kadang berlama-lama. Nah, itu kalau sedang menjadi imam bagaimana sebaiknya? Ada titipan pertanyaan. Jadi zikir-zikir di dalam sholat ya seperti sujud, ruku, ya memang yang disampaikan di dalam hadis ada yang memang 3. Jadi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian pun sama ruku pun seperti itu. Tapi kalau subhanallah. Bacaan setelah ya doa-doa yang lainnya kadang-kadang jadi imam suka lama gitu. Oh iya, nah ini satu lagi Pak, duduk di antara 2 sujud ya. Duduk di antara 2 sujud itu rabbik firli. Nah, 2 kali itu rabbik firli. Akan tetapi ya di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain dan berdasarkan perkataan para ulama bahwasanya di dalam sujud khususnya kemudian di dalam ruku boleh tasbih yang banyak. Boleh tasbih yang banyak. Bahkan berdoa di situ boleh. Ya, apalagi di dalam sujud itu diperbanyak doa, kan itu ada juga hadis yang lain. Silakan perbanyak doa. Artinya perbanyak doa kan sebetulnya gini, Pak. Subhana rabbiyal a'la itu teh doa, Pak, itu teh. Itu teh doa. Kan doa itu ada doa permintaan, doa pengagungan kan gitu ya. Ada doa yang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa itu teh. Nah, begitupun subhana rabbiyal a'la itu teh doa. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu doa sebetulnya. Ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi intinya berarti perbanyak silakan tidak apa-apa. Ya. Mau 10 kali mah enggak. Mau 15 kali silakan. Ya, tapi kalau sedang dalam keadaan sholat berjamaah, jangan lama-lama, Pak. Ya, apalagi jadi imam ya. Insya Allah itu jangan di lama-lama ya. Jadi cukup yang memang kan kita melihat nih bagaimana jamaah, ada yang tua, ada yang anak kecil, yang bawa anak kecil gitu, itu perhatikan itu. Kalau lama-lama nanti bisa mengganggu yang lain. Kalau lama-lama bisa jadi bapak-bapak ini bisa jadi pingsan. Itulah kalau sholat wajib diperhatikan itu ya. Jadi intinya Pak, untuk ruku dan sujud silahkan diperbanyak tidak apa-apa, khususnya dalam keadaan sendiri. Kalau dalam keadaan mengimami maka disesuaikan dengan kondisi atau keadaan makmum. Bukan tidak boleh panjang, bahkan Nabi SAW biasa sekali panjang. Seperti sholat subuh, sholat isya itu Nabi panjang ya. Sekali dalam sholat maghrib sesekali, tapi ya kebanyakannya pendek. Itu pun dipanjangkan. Nah, tapi intinya secara garis besar adalah jangan sampai menyulitkan pada jamaah. Ya, begitu Pak ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ada titipan lagi, Ustaz. Ini terkait doa atau zikir sebelum salam di tahiyat terakhir, Ustaz. Yang Allahumma ini a'udzubika min azabi jahannam, yang ada 4. Iya, kenapa Pak? Nah, itu keutamaannya seperti apa, Ustaz? Kemudian dalilnya juga seperti apa? Karena apakah memang betul bisa berdoa juga di sebelum salam? Oh iya, betul. Jadi intinya bahwa di dalam di dalam tahiyat ya, tahiyat akhir kan ada doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada riwayat yang lain bahwasanya ada kata Nabi SAW kepada sahabat ya, saya lupa lagi nama sahabatnya, kata Nabi SAW, la tada', jangan kau tinggalkan doa, salah satu doa itu fi kulli duburi sholat, setiap di belakang sholat. Nah, ada yang menafsirkan, ada yang mengatakan bahwa di duburi sholat itu, di belakang sholat itu adalah ketika tahiyat akhir menjelang salam.
Nah, maka diperbanyak doa. Termasuk itu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, saya pernah baca, kalau tidak salah pendapatnya Syekh Utsaimin pun mengatakan bahwa yang dimaksud Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika fi duburi shalah itu adalah ketika sebelum salam. Sebelum apa? Salam. Jadi perbanyak doa tidak apa-apa. Itu pun boleh mendoakan atau berdoa ketika sebelum salam. Selain doa yang tadi ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta. Kalau sendirian silahkan panjang saja kalau sendirian. Tapi kalau sekali lagi kalau berjamaah ya ini disesuaikan dengan kondisi makmum ya. Wallahu alam. Demikian ya Pak ya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Kalau di chat sih nggak ada pertanyaan lagi Ustaz, cuma ada pesan aja dari Pak Edi ya. Kalau boleh untuk selanjutnya kajian mengenai usia 40 tahun. Masya Allah. Pak Edi sudah 40 tahun ya? Masya Allah. Saya baru 20 Pak. Tambah 22. Masya Allah. Barokah. Betul Pak. Ini yang, 40 tahun ini memang ya waktu yang istimewa ya. Banyak hal yang rahasia-rahasia yang harus kita pahami ketika kita 40 tahun. Ya saya memahami, saya merasakan ya. Ketika 40 tahun betul-betul berbeda ya pasti berbeda ya, ketika kita 17 tahun pasti beda ya. Maksudnya adalah beda dari sisi apa ya? Dari sisi ketenangan jiwa, insya Allah ya, mudah-mudahan lebih tenang. Kemudian kematangan, insya Allah kan mudah-mudahan akan lebih matang ya. Kemudian yang paling penting ini Pak, bab tentang kematian paling sering ingat insya Allah ya. Ketika sudah 40 tahun, aduh Masya Allah. Yang paling penting juga yang satu, banyak loba karasana ya Pak Edi ya. Jadi intinya kalau sudah 40 tahun ke sana mungkin sudah banyak terasa, oh ini begini pegal, oh ini sedikit-sedikit ini. Itulah insya Allah menjadi pertanda bahwasanya kita senantiasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mungkin ya ini tergantung Pak Ahmad juga ya. Silakan kalau mau kita bahas dalam bab 40. Tapi khusus yang hadirnya hanya 40 orang 40 tahun ya insya Allah. Jadi yang di bawah 40, di atas 40 tahun tidak boleh hadir. Khusus kita. Kalau alamnya intinya betul 40 tahun ini adalah sesuatu yang istimewa ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. 40 tahun ini perkara-perkara yang memang ya ditekankan di dalam Islam insya Allah. Mudah-mudahan nanti akan saya tambahkanlah sedikit-sedikit ya tentang 40 tahun dengan syarat Pak Edi-nya ada ya. Kalau nggak ada nggak akan saya bahas. Ya. Barakallahu fiik. Baik Ustaz. Ini ada satu pertanyaan di chat lagi Ustaz. Apakah di sujud terakhir kadang imam suka agak lama karena ada doa khusus? Apakah ada tuntunannya Ustaz? Baik. Jadi doa di sujud terakhir. Baik. Doa itu di sujud ya, bukan di sujud terakhir. Di sujud, ketika sujud, di apapun sujud, maksud sujud rakaat pertama, sujud rakaat kedua, sujud yang awal, sujud yang akhir, itu dipersilakan ya. Apakah boleh kalau sujud di akhir? Ya enggak, silakan. Ya seperti yang tadi, saya mau sujudnya yang terakhir saja, maka itu tidak apa-apa, tidak masalah. Artinya mau di awal mau di akhir silakan. Akan tetapi kalau mengkhususkan mun iya imam anger we di akhir we nulila teh. Nah, ini hati-hati. Ini yang lama itu di akhir terus. Nah, ini juga hati-hati kita tidak seperti itu. Jadi kadang di awal, kadang di akhir, kadang di tengah seperti itu ya. Jangan hanya di akhir saja ya. Itu intinya kalau boleh ya boleh saja dimanapun silakan ya. Tapi kalau mengkhususkan di akhir ini lebih baik dihindari ya, lebih dihindari. Jadi dibagi-bagi ya, di awal, di tengah, di akhir. Itu kadang selang-seling. Biar apa? Biar orang tahu, oh ini kadang lamanya di sini. Jadi tidak mengkhususkan satu saat. Jadi kalau misalkan seperti itu, ujung-ujungnya menjadi pengajaran kepada orang lain. Kalau di sujud terakhir, kudu panjang, akhirnya harus panjang. Ini kan yang harus akhirnya yang jadi permasalahan ya. Harus panjangnya Nah itu kalau misalnya harus berdoa, itu yang jadi masalah. Tapi kalau sepanjang dia tidak mewajibkan, tidak mengharuskan, maka tidak apa-apa ya. Wallahu alam. Demikian. Baik Ustaz. Di chat sih sudah tidak ada lagi.
Saya tidak, apakah ada teman-teman Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya lagi? Sudah. Sepertinya tidak ada, Ustaz. Tidak ada, Tidak ada. alhamdulillah. Mungkin bisa ditutup sekalian sama Ustaz aja sama akhir majelis kalian. Baik, insyaallah. Baik, inilah yang kita tunggu-tunggu ya, alhamdulillah. Ya, Ustaz. Selesai, alhamdulillah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita, amal ibadah kita ya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikan yang melimpah kepada diri kita untuk senantiasa mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami ya. Allah telah pahamkan kita, Allah telah beritahukan kepada kita tentang apa yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk bisa mengamalkannya insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara adab ya, seandainya tidak ada halangan, tidak ada rintangan, maka sampai selesai kita kajian agar apa? Agar mendapatkan kebaikan dengan utuh, kecuali dalam keadaan ada uzur ya. Silahkan ada uzur keluar dan sebagainya, inilah tidak masalah ya. Apalagi kalau ngirim dulu di mana, di chat itu lebih baik. Masya Allah, ini berarti beradab orang yang seperti itu punya adab, dan insya Allah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau misalnya memang memungkinkan dan bisa sampai selesai, sampai ditutup akhir majelis, agar apa? Agar pahalanya terus begitu besar ya insya Allah. Baik, ikhwatillahi semoga Allah muliakan. Itu yang mungkin bisa disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala, salahnya dari saya dan dari setan semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lainnya, di pekan depan atau pekan-pekan yang lainnya, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, Jazakumullahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khair.